Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 99 sampai dengan 103. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, maka orang-orang mengetahui persoalan Nabi Sulaiman. Maka setan pun menampilkan diri dalam wajah manusia, dan dia mendatangi Bani Israel. Maka aku tunjukkan pada kalian timbunan harta yang tidak pernah kamu ketahui. Maka Bani Israel itu pun menggali apa yang ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Maka kemudian setan bersama mereka menuju tempat tersebut. Dan akhirnya mereka menemukan buku-buku sihir yang telah dilarang oleh Nabi Sulaiman, yang dibuat oleh para dukun yang terdahulu. Nabi Sulaiman alaihissalam mengubur buku-buku sihir tersebut di bawah singgasananya agar tidak digunakan oleh manusia. Dan setan itu berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya Sulaiman itu bisa mengontrol manusia, mengontrol jin, bahkan hewan karena sihir. Maka gemparlah masyarakat Bani Israel saat itu dan mengira bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir. Maka Bani Israel pun mengambil buku-buku yang berada di bawah singgasana Nabi Sulaiman yang dikubur oleh Nabi Sulaiman agar tidak menyesatkan manusia. Buku-buku sihir yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu bekerja sama dengan setan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maknanya tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Inilah bagaimana kisah sihir pada zaman Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka setan-setan mengeluarkan sihir, buku-buku sihir, dan menuliskan kekafiran dan sihir di antara baris-baris buku yang telah dilarang oleh Nabi Sulaiman. Inilah bagaimana setan berusaha menyesatkan manusia. Dan orang-orang bodoh pada masa itu pun bahkan mengingkari Nabi Sulaiman. Dan orang-orang alim hanya bisa diam. Orang-orang bodoh pada saat itu terus mencaci Nabi Sulaiman, hingga Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan itu pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka lah yang mengajarkan manusia sihir. Maka kaum Yahudi yang telah diberi kitab Taurat berpaling dari kitab Allah, kitab Taurat yang telah diturunkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun menyalahi kitab Allah dan menyalahi Rasulullah SAW. Dan mereka justru mengikuti apa yang dituturkan setan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang terjadi di negeri Babil. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, yang keduanya tidak mengajari seseorang pun sebelum keduanya mengatakan,
Sesungguhnya kami adalah ujian, maka janganlah kamu kafir. Maka mereka belajar dari keduanya sesuatu yang dapat memisahkan seorang suami dari istrinya. Kaum Yahudi berkeyakinan bahwasanya Jibril dan Mikail adalah dua malaikat yang menurunkan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah memberitahukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya Jibril dan Mikail tidaklah menurunkan sihir. Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan, membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaiman itu tidaklah mengajarkan sihir sebagaimana yang dituduhkan orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Bani Israel bahwasanya sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia di Babil. Dua orang yang mengajarkan sihir itu yakni Harut dan Ma'rut. Setanlah yang kafir, mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Adapun Yahudi beranggapan bahwa sihir itu diturunkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka Allah mendustakan pernyataan Yahudi tersebut. Setan-setan itulah yang mengajarkan sihir pada masa itu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'd.